Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan adik-adik siswi SMK Negeri 3 Probolinggo. Saya Dr. Cici yang kebetulan diberikan kesempatan oleh Puskesmas Kanigaran untuk sharing atau berbagi ilmu tentang dua materi hari ini. Yang pertama adalah tentang kesehatan reproduksi dan yang kedua tentang COVID-19 awareness. Oke. Jadi saya juga pertama-tama mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada SMK 3 yang telah memberikan kesempatan kepada saya, kepada Puskesmas Kanigaran, dan juga semoga ilmu yang hari ini kita bisa sharing bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, kita mulai ya teman-teman. Pertama, kita bahas dulu tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Jadi, per definisi, kesehatan reproduksi menurut WHO adalah suatu keadaan fisik, mental, sosial yang utuh. Jadi semuanya harus utuh, semuanya harus balance. Bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan ya adik-adik, tetapi juga harus sesuai fungsinya, baik dari sistem reproduksi maupun prosesnya. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang tugas masa remaja itu apa. Sebenarnya banyak adik-adik tentang tugas masa remaja. Yang paling utama adalah mencapai kemandirian secara emosional. Artinya harus bisa mengontrol emosi, harus bisa menekan ego masing-masing. Yang pertama. Yang kedua, harus bisa mempersiapkan karir ekonomi. Harus punya planning. Kita ke depannya mau kuliah di mana, mau ambil jurusan apa, mau kerja apa, itu harus dipikirkan sejak sekarang. Yang ketiga adalah harus mampu bertanggung jawab secara sosial. Jadi harus tahu konsekuensi tentang apa yang dilakukan saat ini, seperti itu. Lalu mencapai peran sosial feminin atau maskulin. Selanjutnya mencari relasi dengan teman seusia. Tolong pilih teman-teman yang mampu mendatangkan manfaat untuk kalian. Jangan mencari teman-teman yang susah bergaul atau teman-teman yang memberi dampak buruk pada kalian. Dan yang terakhir adalah mempersiapkan untuk menikah dan berkeluarga. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kenapa sih masa remaja itu penting untuk kegiatan MPLS ini? Pertama, karena masa remaja itu merupakan peralihan dari anak-anak hingga dewasa. Jadi remaja itu istilahnya belum matang adik-adik. Pasti ada proses yang namanya pubertas. Di masa pubertas ini akan terjadi perubahan fisik dan psikis akibat pengaruh hormon seks. Kemudian akan terjadi pertumbuhan dan perkembangan organ-organ reproduksi. Dan yang ketiga, yang selanjutnya adalah persiapan menjalankan fungsi reproduksi seperti itu. Nah, kira-kira apa sih perubahan psikologis pada masa remaja? Yang pertama pasti tertarik pada lawan jenis. Pasti ada cinta-cintaan, pasti ada cinta monyet di masa remaja ya. Terus biasanya anak remaja itu cenderung cemas. Misalnya ujian nggak bisa, cemas. Kemudian cemas seperti itu, dan lebih perasa, lebih moody biasanya. Dan ada beberapa remaja yang suka menonjolkan diri, suka selfie, suka upload TikTok dan sebagainya. Itu adalah bentuk kriteria, maksud saya karakteristik dari masa-masa remaja seperti itu. Lalu apa sih pubertas itu, dokter? Jadi ini pada pria dulu ya kita bahasnya ya. Pada pria, proses pubertas itu dipengaruhi oleh hormon yang namanya testosteron, di mana hormon ini akan mengontrol produksi sperma. Alias nanti ketika pubertas, yang pertama kali kita ketahui adalah mimpi basah. Nah, kemudian ada namanya ciri kelamin sekunder, yaitu adalah sesuatu hal yang berubah di tubuh kita. Misalnya muncul kumis, kemudian jakun, suaranya memberat, dada semakin bidang, kemudian ada bulu-bulu di ketiak ataupun di kemaluan, seperti itu contohnya ya. Bisa dilihat ya di gambarnya sebelah. Nah, kemudian ini kita bahas tentang pembentukan dan pengeluaran sperma. Artinya di dalam kantung buah zakar kalian itu ada tempat untuk memproduksi sperma. Dan sperma ini nanti apabila tersimpan di dalam kantung dan penuh akan dikeluarkan melalui mimpi basah, seperti itu. Oke, sekarang kita bahas yang perempuan ya. Sedangkan untuk pubertas perempuan ini sebenarnya lebih kompleks daripada pada laki-laki, di mana dia hormonnya jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki. Ada hormon estrogen dan progesteron. Di mana ciri kelamin primer yang kita temukan adalah pertama kali haid atau menstruasi. Nah, kemudian ciri kelamin sekundernya apa? Yang pertama, biasanya kulitnya mulai berjerawat. Terus habis itu
mulai muncul payudara semakin besar, putih susu semakin menonjol, kemudian muncul bulu-bulu di sekitar kemaluan dan di ketiak seperti itu. Nah, ini menstruasi ya, pasti sudah tahu. Intinya menstruasi itu terjadi ketika dinding rahim itu meluruh akibat sel telur itu tidak dibuahi oleh sperma. Harusnya di pelajaran biologi sebelumnya sudah diajarin ya tentang menstruasi ya. Nanti kita akan bahas beberapa gangguan menstruasi yang perlu diwaspadai oleh adik-adik semua. Nah, kemudian ini ada menarche. Menarche adalah waktu pertama kali mendapatkan haid. Jadi biasanya usianya sekitar 12-13 tahun. Tapi jangan terlalu khawatir untuk adik-adik yang mungkin haid awalnya sebelum usia 12 tahun atau setelah 13 tahun itu masih normal rentangnya. Ya bisa sampai usia 8 sampai dengan 18 tahun. Dan menstruasi kalau ada awal pasti ada akhir. Nah, akhirnya yaitu pada usia 40 hingga 50 tahun di mana siklus normal menstruasi pada perempuan adalah 21 sampai 35 hari. Oke, nah kira-kira apa sih yang harus diwaspadai terkait pubertas ini? Di sini ada gambar ya. Jadi ada anak SMA terus megang buku nikah. Artinya mereka mungkin melakukan pernikahan dini di usia remaja. Nah, yang harus diwaspadai kenapa? Karena pada saat kita sudah pubertas, berarti kita sudah bisa memproduksi sel telur untuk wanita dan memproduksi sperma untuk laki-laki. Pertemuan sel ovum dan sel sperma otomatis akan menjadi akan menjadi zigot dan akan berbuah kehamilan seperti itu. Nah, tanda-tanda kehamilan seperti apa? Biasanya kan yang kita tahu mual-mual pagi-pagi dan sebagainya. Tapi yang paling utama adalah haidnya terhenti, dimana biasanya kita haid setiap siklus 20 atau 30 hari, tetapi ini tiba-tiba tidak haid sama sekali dalam 1 atau 2 bulan ke depan gitu. Terus ada mual muntah, pusing, mengantuk, lemes, kemudian perut membesar, payudara membesar, atau puting susu menonjol dan berwarna lebih gelap. Itu harus diwaspadai. Nah, kemudian mengapa sih kehamilan pada remaja itu harus diwaspadai dan harus dihindari? Karena jujur masa remaja itu belum matang. Jadi secara fungsi dan secara struktur juga semuanya belum matang. Organ reproduksi juga belum bisa berfungsi secara maksimal, dan kemudian fisik serta kejiwaan adik-adik juga pasti akan mengalami gangguan ketika kehamilan itu belum terjadi, sedang terjadi. Nah, selanjutnya risiko kehamilan di usia dini kira-kira apa? Yang paling utama adalah karena ketidaksiapan secara emosi dan fisik, maka banyak sekali kita temukan kasus atau berita-berita terjadi aborsi, ya aborsi yang ilegal sifatnya. Yang kedua juga bisa terjadi keguguran karena kan belum matang organ reproduksinya. Terus bisa juga nanti ketika melahirkan bayinya tidak sehat, bayinya kurus karena kita tidak memikirkan nutrisi apa yang bagus untuk janin kita, seperti itu. Nah, kemudian kalau risikonya untuk psikologisnya pasti tertekan kan, stres, digunjing oleh tetangga juga, malu, bersalah, dimarahin orang tua dan sebagainya. Mohon itu dijadikan pelajaran untuk kita semua, berita-berita di luaran mohon dijadikan pelajaran juga agar kita tidak mengalami hal buruk seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah cara merawat kebersihan organ reproduksi wanita. Intinya di dalam area kelamin kita itu ada 3 lubang adik-adik. Yang pertama untuk membuang air kencing, yang kedua untuk liang senggama, yang ketiga adalah untuk buang air besar. Dan ketiga-tiganya itu pasti memiliki banyak kuman. Jadi cara membersihkan daerah kewanitaan adalah dari depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan. Karena daerah tempat keluarnya buang air besar itu jauh lebih banyak kumannya, seperti itu ya. Oke, terus ini untuk haid. Nah, sekarang kita bahas tentang masalah gizi pada reproduksi remaja, khususnya ini yang perempuan ya. Biasanya anak perempuan itu kalau sudah masa remaja kan banyak orang yang membody shaming kita ya, seperti misalnya kok kamu gendutan, kok kamu jerawatan dan sebagainya. Itu pasti menjadikan stresor tersendiri untuk si remaja wanita. Biasanya dia suka makan banyak kemudian dimuntahkan, atau mungkin nggak mau makan sehingga badannya kurus dan tidak ada nutrisinya. Akhirnya jatuh pada kondisi anemia atau kekurangan darah gitu, kekurangan zat besi seperti itu. Nah, ini ada gambar obesitas, terlalu gemuk juga nggak baik ya adik-adik ya.
Nah, ini ada gangguan menstruasi. Oke, gangguan menstruasi itu yang pertama ada nyeri haid atau dysmenorrhea. Ada beberapa orang yang menganggap ini biasa saja, jadi tidak terlalu nyeri, ada yang nyeri sekali. Apabila teman-teman atau adik-adik ada yang merasa nyeri seperti itu, monggo langsung izin ke sekolah untuk istirahat di rumah, karena saya paham sekali bagaimana nyeri ketika haid itu. Seperti itu. Jadi ini tentang dysmenorrhea. Dysmenorrhea ada dua macam, ada dysmenorrhea primer dan sekunder. Kalau dysmenorrhea primer artinya timbul dari haid pertama dan akan hilang sendirinya di kemudian hari, seperti itu. Sedangkan untuk dysmenorrhea sekunder itu adalah dysmenorrhea akibat kelainan pada struktur di dalam organ reproduksi kita. Nah, kemudian ini ada sindrom premenstruasi atau PMS biasanya ya, gampang marah, kemudian sakit perut dan sebagainya. Itu juga wajar sebenarnya. Penyebabnya karena ketidakseimbangan antara hormon estrogen dan progesteron. Nah, yang ketiga adalah amenorrhea. Amenorrhea itu adalah tidak mendapatkan haid sama sekali. Dimana penyebabnya karena himen itu tempat lubang keluarnya darah itu tidak bisa terbuka. Jadi darahnya mengumpul di dalam vaginanya itu namanya himen imperforate. Kemudian ada menstruasi anovulatoir, di mana dia ada mens tapi mensnya sedikit karena tidak ada ovum yang lepas, tidak ada ovum yang luruh. Atau amenorrhea sekunder, jadi dia sudah pernah mens, kemudian berhenti mens dalam 2-3 bulan ke depan, kemudian dia mens lagi, itu namanya amenorrhea sekunder. Biasanya karena stres, karena kecapean, karena infeksi, seperti itu. Yang ini mungkin leukorea, keputihan juga harus diwaspadai adik-adik. Oke, keputihan itu intinya, keputihan yang sehat adalah ketika muncul sesuatu yang putih dari vagina kalian tapi tidak berbau, tidak gatal, tidak berbau, gatal ataupun lendirnya itu masih encer, itu masih normal. Keputihannya jadi tidak terlalu masalah dan biasanya terjadi setelah mens atau sebelum mens. Sedangkan kalau leukorea yang sifatnya patologis itu biasanya berbau, berubah warna, gatal, nyeri, seperti itu yang harus kita waspadai dan segera ke fasilitas kesehatan untuk mencari pengobatan. Untuk take home message-nya, yang pertama, remaja itu harus memahami peran mereka di masa remaja. Seperti yang saya sampaikan tadi, harus mandiri secara emosional, bertanggung jawab, dan mempersiapkan karir ekonominya. Lalu harus tahu batasan dalam bergaul ya, khususnya dengan lawan jenis, seperti itu. Terus lalu mendekatkan diri kepada Allah agar terhindar dari perbuatan maksiat di masa remaja. Dan yang terakhir harus menjaga dan merawat daerah kewanitaan pada pria juga agar terhindar dari gangguan kesehatan. Begitu teman-teman tentang kesehatan reproduksi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.